Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Agustina, kelas 5H NPM 5021222, MK Pengembangan Pembelajaran IPS SD, dosen pengampu Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengembangkan pembelajaran IPS berbasis tematik pada K13, ekopedagogi dan kearifan lokal. Pembelajaran IPS berbasis tematik pada K13. Penerapan model tematik integratif tidak meninggalkan model dan metode pembelajaran yang lain. Tematik integratif merupakan model payung strategi pembelajaran yang lain yang bertujuan untuk meningkatkan kecakapan tertentu, tetap dilaksanakan dengan pendekatan tematik integratif. Proses pembelajaran dengan menggunakan konsep pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah. Pendekatan saintifik ini sengaja digunakan karena dianggap relevan dalam proses pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah. Berarti mendepankan proses penalaran edukatif dibandingkan dengan penalaran dedukatif. Penalaran edukatif melihat fenomena umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat spesifik. Penalaran edukatif memandang fenomena atau situasi spesifik. Tahap pengembangan pembelajaran tematik pada kurikulum K13 menggunakan model pembelajaran tematik terpadu. Model pembelajaran tematik terpadu ini diawali dengan pendekatan tematis yang menjadi acuan dasar dalam menyiapkan bahan dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam pembelajaran kurikulum K13 yang diciptakan. Bisa mengikat kegiatan pembelajaran pada satu mata pelajaran pun demikian juga mata pelajaran selanjutnya, yaitu konsep ekopedagogi dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Konsep ekopedagogi bukan bentuk teknik atau metode mengajar, bukan juga sebagai pendekat terbaik dalam pendekatan lingkungan hidup. Namun, konsep ekopedagogi muncul sebagai reaksi terhadap praktik pendidikan yang selama ini berlangsung di sekolah-sekolah. Praktik pendidikan di sekolah dewasa ini dilandasi oleh paradigma modernis yang berorientasi pada penyiapan peserta didik sebagai alat produksi untuk meningkatkan kapital dalam sistem ekonomi pasar. Melalui paradigma tersebut, para peserta didik hanya menjadi objek dari hegemoni ideologi besar seperti kapitalisme dan neoliberalisme. Pembelajaran IPS berbasis kearifan lokal. Saat ini keberadaan kearifan lokal di tengah-tengah masyarakat mulai terkikis dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Dengan masuknya budaya modern dapat menyebabkan menghilangnya satu kearifan lokal karena masyarakat tidak mampu menyaring budaya yang masuk. Padahal kearifan lokal berperan untuk menyaring nilai-nilai yang mana baik atau buruk yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Oleh karena itu, fungsi dan tujuan pendidikan yang telah diatur dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, fungsi pendidikan dimuat dalam pasal 3 yang menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, iri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan serta bertanggung jawab. Pembelajaran IPS berbasis kearifan lokal, di mana pembelajaran IPS mengintegrasikan nilai-nilai yang ada pada kearifan lokal pada proses pembelajaran. Nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat merupakan bagian dari lingkungan peserta didik, serta diharapkan permasalahan sosial yang ada di sekitarnya. Bagaimana permasalahan tersebut bisa muncul dan bagaimana cara peserta didik menyikapi permasalahan tersebut. Pembelajaran berbasis kearifan lokal dapat meningkatkan potensi peserta didik karena menyajikan materi yang kontekstual dan berada di kehidupan sehari-hari peserta didik. Kearifan lokal penting diketahui oleh peserta didik agar dapat melestarikan budaya lokal sehingga tidak terkikis oleh globalisasi. Bahkan materi pembelajaran berbasis kearifan lokal seperti nilai norma, adat istiadat yang terjaga di masyarakat dapat dijadikan sumber belajar. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.